Halo Jenius, balik lagi kita di Rumah Belajar Jenio. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal ulangan kenaikan kelas mata pelajaran matematika untuk kelas 10 kurikulum 2013. Ya, yang akan kita pelajari latihan soalnya itu materinya dari trigonometri dan fungsi komposisi dan juga inverse. Nah, sekarang kita akan bahas latihan soal tentang trigonometri terlebih dahulu. Oke, soal yang pertama. Disuruh mencari tangen alfa derajat dari sin alfa 2/3. Nah, yang diketahui sin alfa 2/3 dan dia sudut lancip. Berarti ini di KW 1. KW itu kuadran ya, di kuadran 1. Nah, ketika di kuadran 1, sin alfa itu adalah 2/3, dimana ini demi. Jadi sin itu demi ya, depan per miring. Jadi kita coba buat segitiganya terlebih dahulu. Nah, ini alfa, sudut alfa depan, berarti sisi yang di depan sudutnya adalah 2, lalu sisi miringnya itu 3. Maka kita mencari X lebih dahulu. Kenapa? Karena tangen alfa itu rumusnya adalah desa atau D per sa, depan per samping. Jadi sisi yang di depan dibagi dengan sisi samping, berarti yang X ini. Jadi kita harus cari nilai X terlebih dahulu dengan cara Pitagoras ya. Karena sisi miring sudah diketahui, jadi 3 kita kuadratkan, kita kurangi 2 kuadrat. Maka hasilnya 3 kuadrat itu 9, dikurangi 2 kuadrat 4. Jadi akar 9 dikurangi 4 itu 5. Nah, desa berarti depannya 2, sampingnya ini kita udah tahu akar 5. Jadi 2 per akar 5. Nah, bentuk 2 per akar 5 di pilihan jawaban itu belum ada bentuknya yang sama seperti ini. Jadi kita ubah bentuknya dengan cara merasionalkan atau mengalihkan sekawan. Jadi masing-masing pembilang penyebut kita kalikan akar 5. 2 kali akar 5, 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 itu 5. Jadi jawabannya 2/5 akar 5 atau 2 akar 5 per 5. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Sin A itu adalah 3/5 dan dia di kuadran 2. Maka nilai sin 2A itu berapa ya? Oke, langsung aja nih. Dia di kuadran 2 berarti daerahnya sin A ya. Jadi yang positif itu hanya sin. Lalu kita coba buat, di sini kan dia di kuadran 2, jadi segitiganya membentuk seperti ini. Ini sudut A, ini arahnya ke sana ya, karena dia di kuadran 2. Karena arahnya ke kiri, jadi ini sumbu X-nya ke kiri, jadi dia negatif. Lalu yang sumbu Y-nya ke atas, ini berarti dia positif. Ini sumbu Y positif. Nah, yang diketahui adalah sin A. Ini sama seperti yang soal sebelumnya. Sin itu depan per miring. Berarti sisi yang ada di depan sudut A itu adalah 3. Lalu miringnya adalah 5. Maka misalkan ini P. P-nya itu berapa? Karena yang dicari adalah sin 2A. Sin 2A itu beda dengan sin A ya. Kalau sin A itu depan per miring, kalau sin 2A itu adalah 2 dikali sin A kali cos A. Nah, kita berarti harus cari tahu nilai cos A terlebih dahulu. Nah, cos A itu rumusnya adalah sami. Oke. Sa per mi. Sami samping, berarti sisi di samping sudut A itu adalah P. P-nya belum tahu, kita cari terlebih dahulu. P sama dengan
kuadrat dari 5 kita kurangkan dengan 3 kuadrat. Jadi akar 25 dikurangi 9. Akar 16. Akar 16 itu 4. Maka samping atau P-nya itu adalah 4. Tapi karena di sini dia arahnya ke kiri, jadi ini min P ya. Jadi yang tadinya 4 jadi min 4. Min 4 per 5. Nah, langsung aja kita masukkan ke sini. 2 dikali sin A itu adalah 3 per 5. Dikali cos A itu min 4 per 5. Jadi 2 dikali 3, 6. 6 dikali 4 itu 24. Ada minusnya, jadi min 24 per 25. Jadi jawabannya yang E. Next, kita ke soal nomor 3. Diketahui tangen A sama dengan min setengah, di mana ini radian itu adalah 180 derajat. 180 derajat itu dibagi 2 berarti 90. Nah, kalau kuadran itu di sini 0 atau 360, di sini 90, di sini 180, di sini 270 derajat. Ini 1, 2, 3, dan 4. Daerahnya itu adalah ini all atau sin, cos, tangen, positif semua. Di sini sin, ini tangen, di sini cos. Maka daerah sudut A ini adalah di antara 90 sampai 180, berarti ini KW2. Maka tangen A itu diketahui min setengah. Kita harus cari tahu dulu tangen A itu dia rumusnya adalah desa. Jadi min 1 atau min 2 ini antara salah satu ya. D di sini sa. Nah, kita buat segitiga terlebih dahulu supaya lebih gampang. Ini sudut A. Nah, sudut A itu adalah min 1 per 2. Jadi sisi yang di depan sudut itu adalah min 1, lalu sisi yang di samping sudut itu adalah 2. Kita harus cari tahu dulu R dulu terlebih dahulu, karena rumus sin A dan cos A itu adalah harus tahu sisi miringnya. Jadi kita cari R-nya terlebih dahulu. R itu sama aja min 1 kuadrat. Nah, kalau mencari sisi miring itu ditambahkan 2 kuadrat. Min 1 kuadrat itu 1 ditambah 2 kuadrat 4. Jadi akar 1 plus 4 itu 5. Maka nilai sin A kali cos A, nah sin itu kan demi dikali sami. Nah, ini miring itu adalah R. R-nya diketahui akar 5. Jadi miringnya adalah akar 5 dikali sisi yang di samping A itu adalah 2. Jadi 2 per miringnya sama akar 5. Maka min 1 dikali 2 itu adalah min 2 per akar 5 dikali akar 5 itu adalah 5. Ya jawabannya. Oke, next. Nah, sekarang cos A itu 4 per 5. Maka sin A berapa? Nah, ini langsung aja ya. Kalau cos itu sami ya, sami. Berarti yang belum tahu apa? Sisi depan. Padahal sin itu rumusnya demi. Jadi kita harus cari tahu nilai depan. Sisi depan itu sama aja akar dari miring itu sisi miring yang paling panjang. Berarti dia yang di depan 5 kuadrat. Kita kurangi dengan 4 kuadrat. Sama dengan akar 5 kuadrat 25 dikurangi 16. Akar 25 min 16 itu 9. Jadi akar 9 itu 3. Maka depannya itu 3, miringnya 5. Jadi 3 per 5. Atau kita bisa menggunakan triple Pythagoras ya. Jadi kalau 4, 5 berarti pasangannya 3. Jadi sin A itu adalah 3 per 5. Jika tangen A 3 per 4 dengan A sudut lancip, maka 2
2 sin A plus cos A. Kalau tangen tadi ya desa, jadi kita belum tahu sisi miringnya. Nah, kita langsung aja pakai triple Pythagoras. Kalau sisi siku-sikunya ya, karena ini desa, itu 3 dan 4, maka sisi miring berarti yang paling panjang. Berarti pasangannya adalah 5. Jadi sisi miringnya adalah 5 ya. Nah, sisi miringnya 5. Jadi bisa kita hitung 2 dikali sin itu adalah demi, ditambah cos itu sami. Jadi 2 dikali depan itu 3, miring ketemu 5. Ditambah samping itu 4, miring itu 5. Jadi 2 kali 3 itu 6 per 5 ditambah 4 per 5. 6 ditambah 4 10 per 5. 10 per 5 itu jawabannya 2. Sin 30 derajat cos 60 derajat dikurangi cos 30 derajat dikali sin 60. Nah, ini kita harus tahu nilai dari sin 30 cos 60. Nah, itu kan sudut istimewa. Ini bisa kita langsung tuliskan bahwa sin 30 itu berapa? Ya, setengah. Kita kalikan cos 60 itu setengah juga min cos 30 itu setengah akar 3 dikali sin 60 itu setengah akar 3. Maka jawabannya setengah dikali setengah jadi 1/4 kurangi setengah kali setengah 1/4, lalu akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi ini langsung aja 3 kali 1 3, maka 1 dikurangi 3 karena penyebutnya itu sama, jadi langsung kita kurangkan yang pembilangnya, jadi min 2/4. Nah, min 2/4 itu sama aja min 1/2 atau min setengah. Jadi jawabannya yang C. Oke, langsung next. Soal nomor 7. Nah, kita harus cari tahu dulu nilai dari tangen 60 derajat dan sin 30 derajat dan juga cos 60 derajat. Karena ini merupakan sudut istimewa, jadi kita bisa mencari nilai tangen 60 derajat itu adalah akar 3. Kita kalikan sin 30 derajat itu setengah. Kita bagi cos 60 derajat itu setengah. Yang pembilangnya ada setengah, yang bawah juga ada setengah. Jadi kita coret-coret, dibagi jadinya 1. Nah, akar 3 dikali 1 itu adalah akar 3. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Nilai dari 2 sin pi per 3. Nah, pi di sini itu adalah rad ya, atau radian. Jadi 2 kali sin radian per 3 kali cos radian per 6. Nah, kita tahu bahwa radian itu nilainya adalah 180 derajat. Ini juga sama. Jadi 2 dikali sin 180 dibagi 3 itu adalah 60. Cos 180 bagi 6 itu adalah 30 derajat. Maka 2 kali sin 60 derajat itu setengah akar 3 dikali cos 30 derajat itu setengah akar 3. Setengah kali setengah, 2 kali 1/4 dikali akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Jadi sama aja 2 kali 3 itu 6/4. Nah, 6/4 bisa kita sederhanakan jadi masing-masing dibagi 2. Oke, 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Jadi jawabannya 3/2 yang C. Sekarang ke soal nomor 9. Diketahui segitiga ABC sembarang, maka nilai dari cos setengah A plus B adalah... Nah, ketika segitiga ABC sembarang, itu kita tahu bahwa jumlah sudut pada segitiga, misalkan ABC itu jumlahnya adalah 180. Karena di sini A plus B yang besar, jadi kita ubah
A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Nah, A plus B ini kita arahkan biar bentuknya A plus B. Itu sama dengan 180 derajat dikurangi C. Lalu kita kalikan masing-masing setengah. Jadi ini kita kasih setengah A plus B sama dengan setengah kali 180 derajat min C. Kita tulis lagi setengah A plus B. Ini biarkan seperti ini karena di sini ada setengah A plus B, jadi ada bentuk yang sama. Jadi kita arahkan bentuknya menjadi setengah A plus B. Nah, kalau ini kita kalikan, kita buka kurungnya, kita kali pelangi. Setengah kali 180 itu 90 derajat. Setengah kali min C itu min setengah C. Lalu di sini kita kasih atau kita kalikan cos. Jadi cos setengah A plus B cos 90 derajat min setengah C. Nah, cos setengah A plus B itu sama aja. Nah, ini merupakan sudut yang berkorelasi dengan sudut 90 derajat min setengah C itu sama aja sin setengah C. Jadi ketika ada cos 90 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Dimana ini di kuadran 1 ya, berlaku seperti ini. Jadi cos setengah A plus B itu sama aja bentuknya sin setengah C. Jadi jawabannya yang D ya. Soal nomor 10. Jika sin 15 derajat sama dengan A, maka cos 75 derajat itu berapa? Nah, ini kita bisa mencari dengan memanfaatkan sudut korelasi atau yang berhubungan dengan jika cos 90 derajat min alfa itu akan berlaku sin alfa. Jadi kita tulis dulu cos 75 derajat itu sama dengan sama dengan cos dari 90 dikurangi berapa? 90 derajat dikurangi berapa? Biar hasilnya itu 75. Iya, 90 dikurangi 15 ya. Nah, maka cos 90 derajat min 15 derajat itu kan hasilnya 75. Jadi, ini bentuknya sama aja sin 15 derajat. Jadi cos 75 derajat itu sama dengan sin 15 derajat. Dan sin 15 derajat itu nilainya A. Jadi sama aja cos 75 derajat itu adalah A. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, kita ke pembahasan berikutnya. Nah, kita akan membahas latihan soal yang berkenaan tentang fungsi komposisi inverse. Langsung aja. Untuk nomor 11, nah jika diketahui fungsi gx itu x plus 1, fx-nya x kuadrat plus x min 1. Komposisi fungsi f bundaran gx itu sama aja. Nah, ini langsung aja kita tulis. Ini berlaku bahwa fungsi f itu dengan gx. Nah, berlaku seperti ini ya. Jadi kita langsung memasukkan aja nilai gx-nya itu x plus 1, maka fx-nya ini, x-nya kita ganti dengan x plus 1. Jadi x kuadrat, x-nya kita ganti x plus 1, jadi x plus 1 kuadrat ditambah x, x-nya kita ubah jadi x plus 1, x plus 1 min 1. Ini kita kuadratkan jadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ditambah x plus 1 min 1. Ini habis. Jadi x kuadrat 2x sama x itu 3x plus 1. Jadi jawabannya x kuadrat plus 3x plus 1. Yang D ya. Oke, sekarang ke soal nomor 12. Nah, di sini ada fungsi
Suatu fungsi R ke R ditentukan oleh fungsi X kuadrat plus 2. Anggota dari daerah asal yang mempunyai peta 18. Jadi bisa kita tulis Fx sama dengan X kuadrat plus 2 sama dengan 18. Nah, ini sama aja jika dan hanya jika X kuadrat plus 2 min 18 sama dengan 0. Kita pindah 18 ke sisi kiri. Maka ini menjadi X kuadrat plus 2 min 18 itu min 16 ya, sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. X kuadrat, X, ini X. Min 16 itu berarti plus min. 16 akar 16 itu 4. Jadi di sini 4, ini 4. 0. Maka X1-nya itu adalah min 4. X2-nya ini ke kanan jadi plus 4. Jadi jawabannya adalah 4 dan min 4. Sekarang ke soal nomor 13. Diketahui himpunan pasangan berurutan dari suatu relasi adalah 1,3, 2,3, 2,4, 3,1. Himpunan daerah asal. Nah, daerah asal ini domain ya. Daerah asal itu sama aja domain. Daerah asal itu berarti dari sini ke daerah hasil, ke domain. Nah, ini ke sini. Berarti dari yang kiri ke kanan. Jadi yang sebagai daerah asal itu yang ini ya. 1, 2, 2, 3. Kita tinggal cari di pilihan jawabannya. 1, 2, 2-nya 2. Kita tulis 1 aja. Jadi 1, 2, dan 3. Yang C ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 14. Fungsi dari himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Yang B itu 1, 2, 3 sampai 30. Di mana dinyatakan dengan pasangan berurutannya 1,5, 2,10, 3,17, 4,26, dan seterusnya. Nah, tentukan rumus Fx ketika dia diketahui itu 1, 2, 3, 4. Lalu daerah hasilnya, ini daerah hasil yang sebagai Y-nya ya. Itu coba kita tuliskan bahwa 5, 10, 17, 26. Jadi gimana menentukan rumus fungsinya? Nah, di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi 1 itu jawabannya 5, 2 itu jawabannya 10. Misalkan ini 1 itu 5, 2, 10, 3, 17, 4, 2, 6. Nah, ini bisa kita tentukan fungsinya. Jadi ketika 1 ditambah 1 kita kuadratkan lalu ditambah 1, apakah hasilnya 5? Nah, ini 1 tambah 1, 2. 2 kuadrat itu 4. 4 tambah 1, 5. Nah, oke, benar. Nah, sekarang yang kedua. 2 ditambah 1 dikuadratkan tambah 1. Sama dengan 2 tambah 1, 3. 3 kuadrat, 9. 9 tambah 1, 10. Oh iya, benar. Nah, sekarang ketiga. 3 tambah 1 kuadratkan ditambah 1 sama dengan 3 tambah 1 itu 4 dikuadratkan itu 16 tambah 1 itu sama dengan 17. Benar ya? Apakah yang keempat itu juga jawabannya 26? Oke, X-nya kita ganti 4 ditambah 1 kita kuadratkan lalu tambah 1. 4 tambah 1, 5. 5 kuadrat 25. Nah, 25 tambah 1, 26. Jadi benar ya? Nah, jadi fungsi yang benar atau rumus fungsi yang benar itu adalah yang B, yang memenuhi pasangan R ini. Oke, seperti itu ya. Kita coba satu-satu terlebih dahulu. Kalau enggak, kita lihat ini, daerah asal dan juga daerah hasilnya ya. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Jika Fx X kuadrat plus 1 dan Gx 4 min X, maka F plus Gx itu berapa? Nah, ini berfungsi atau berlaku Fx kita tambah Gx. Fx X kuadrat plus 1 kita tambahkan 4
min X. Maka X kuadrat min X, ini ya, terus X-nya yang pangkat 1 kita dekatkan dengan X kuadrat, lalu yang tidak punya variabel kita jumlahkan. Jadi X kuadrat min X plus 5. Jawabannya yang C. Kita ke soal nomor 16 ya. Jika Gx 2X kuadrat plus X plus 5 dan Hx itu 3X kuadrat plus 2X min 1, maka G min Hx itu adalah, nah ini berlaku Gx dikurangi Hx. Gx-nya berapa? Gx-nya 2X kuadrat plus X plus 5 dikurangi Hx-nya 3X kuadrat plus 2X min 1. Maka 2X kuadrat plus X plus 5 kita kalikan min ya. Min 3X kuadrat min 2X plus 1. Ini sama ini jadi min X kuadrat. X dan min 2X jadi min X plus 5 dan plus 6 jadi plus 6. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 17. Nah, di sini diketahui fungsi dengan rumusnya fx sama dengan 15 min 2x. Jika fa itu sama dengan 7, maka nilai a-nya berapa? Kita ganti x menjadi a ya. Jadi 15 dikurangi 2a. Nah, fa itu dia nilainya 7. Maka fa-nya kita ganti 7, lalu kita tetap tulis 15 min 2a. Min 2a kita pindah ke kiri aja, jadi plus 2a sama dengan 15 min 7. Jadi a sama dengan 15 dikurangi 7 itu 8 dibagi 2. A sama dengan 4. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor 18. Diketahui K3, 4, 5. L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 lebihnya dari himpunan K ke himpunan L. Jadi misalkan ini K, itu dia 3, 4, 5. Lalu L itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang menyatakan relasi 2 lebihnya dari himpunan K, himpunan L, K ke L. Jadi 3 itu adalah 2 lebihnya dari yang L. Jadi 3 itu 2 lebihnya berapa? Ya, 3 itu 2 lebihnya dari 1 ya. Jadi 1 ditambah 2 itu kan 3. Bener ya, 3,1. Lalu, nah 3 itu adalah 2 lebihnya dari 1. Jadi 1 ditambah 2 itu 3. Nah, coba kita cari lagi yang di himpunan L itu yang dia kalau ditambah 2 itu hasilnya 3 atau 4 atau 5. Jadi yang 1 sudah. Nah, sekarang yang 2. 2 ditambah 2, 4. Oh benar, berarti pasangan 4 itu 2 ya. Jadi 4 adalah 2 lebihnya dari 2. Lalu 5 itu adalah 2 lebihnya dari 3. Jadi himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 lebihnya dari himpunan K ke L itu adalah 3,1, 4,2, dan 5,3. Jadi jawabannya yang E. Nomor 19. Range dari pasangan terurut ini ya, 2,1, 3,5, 4,2, 4,4, 6,4. Range itu adalah daerah hasil. Berarti yang dia di sisi kanan ya. Di sini itu domain itu daerah asal. Ini range atau daerah hasil. Maka range-nya adalah 1, 5, 2, 4,
4, 4. Karena mintanya terurut, jadi 1, 2, 4, 5. Kita cari 1, 2, 4, 5. Oh, yang A. Oke, next. Sekarang kita ke nomor 20. Dari pernyataan berikut, yang berkorespondensi satu-satu adalah, jadi ini yang menempati satu orang satu. Tidak boleh domain dan range-nya itu double. Jadi domain, range, jadi domainnya itu harus satu. Lalu range-nya itu juga harus satu. Ini menempati satu, ini menempati satu. Pasangannya satu-satu, tidak boleh lebih. Nah, itu contohnya yang mana? Siswa dengan tempat duduknya, ini benar ya, karena tempat duduk satu orang itu pasti satu orang, gitu. Kalau siswa dengan tanggal lahir, misal satu orang tanggal lahirnya 10. Ada yang orang kelima itu tanggal lahirnya juga 10. Nah, jadi ini bukan korespondensi satu-satu ya, tidak memenuhi. Kalau negara dengan lagu kebangsaannya, misalkan negara Indonesia, lagu kebangsaannya Indonesia Merdeka. Lalu negara Myanmar, itu lagu kebangsaannya beda lagi. Nah, ini menempati satu-satu ya. Jadi pilihan yang tepat yang berkorespondensi satu-satu itu adalah 1 dan 3. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga sosial media kita di akun IG @rumahbelajarjenio serta @kakakjenio dan di TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara menjawab soal dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!